Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kali ini saya mau dokumentasikan cara akses printer thermal menggunakan ESP32 ya. Ini di sini ada codingnya yang siap diupload ya. Ini kita upload dulu aja ya. Kita upload, terus kita lihat hasilnya seperti apa. Nanti baru dijelaskan fungsi sama wiringnya ya lebih detail. Compiling. Oke, 100%. Nah, mulai mencetak printernya. Mulai mencetak ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini harus dipotong manual ya, dia nggak auto cutting. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Jadi ini adalah stroke ya, contoh stroke untuk penimbangan alat berat misalkan ya. Nanti kita pakaikan variabel untuk time, read sampai loadnya, tanggal sama nama kliennya. Oke, itu contoh aja. Oke, kita bahas di printernya ya. Jadi ini printernya tipe apa ya? Ini dia tipenya. Ini dia modelnya G00JPRT QR204. Dia powernya itu 5 sampai 9 volt. Bisa 5 volt atau 9 volt. Tapi kemarin saya coba 5 volt, dia nggak jalan ya, nggak respon. Saya pakai yang 9 volt. Coba kita bedah dulu ya koneksi sama powernya. Oke, ini ESP32 ya, dan ini powernya. Nanti saya coba copot dulu. Oke, yang pertama kita bahas ininya ya, adaptornya. Saya menggunakan adaptor yang ini apa nih, 9,0 volt. Berapa ampere sini? 0,3 ampere ya. Harusnya 2 ampere sih. Ini adaptor buat switch ya, buat hub, buat switch. Oke, ini adaptornya. Bentar. Nah, ini ujungnya seperti ini ya. Terus kita pakai jack converter ini ya, seperti ini. Nah, seperti ini jack converter. Kita hubungkan ke ini pin powernya. Dia itu ada 2, hitam sama merah ya. Oke, di sini bawaannya dia itu ya seperti ini bagian belakang printernya. Ini seperti ini bagian belakang printernya. Jadi ada 3 soket ya. Yang pertama ini soket atau port untuk USB ya, USB biasa, printer biasa, untuk ke ini, untuk ke PC ya. Tadi saya udah nyoba, cuman error test page nya. Nanti saya coba lagi. Ini dia kabelnya, pas pembelian di unboxing kita ada ya. Ini kabelnya, ini untuk ke sini, dan yang ini untuk ke port USB PC. Kita tidak pakai, kita pakai ESP32. Nah, di sini yang penting untuk power, ini powernya ya ada 3, tapi yang dipakai cuma 2. Yang VH itu nomor 3 untuk 9 volt atau 5 volt, dan yang hitam ini GND ya, nomor 1. Kemudian ini di port TTL ya. TTL nya itu urutan 1-nya hitam, urutan 2-nya biru, urutan 3-nya hijau. Ini hijau ya, kelihatan ya, hijau. Urutan keempatnya kuning, dan kelimanya merah. Jadi yang kita pakai itu cuman 3 pin ya teman-teman, cuman 3 kabel yang kita pakai. Yang kuning dan hitam itu tidak kita pakai. Bentar. Oke, ini harus dipisahin. Jadi yang 2 ini, kuning dan hitam ini tidak kita pakai. Ikat aja. Nah, ini kuning dan hitam tidak dipakai ya. Kuning dan hitam tidak dipakai. Kuning dan hitam itu berarti nomor 1 dan nomor 4 ya.
DTR tidak kita pakai untuk ESP32 ya. Ini yang dipakai itu hanya 3 pin ya teman-teman, TX warna biru dan RX warna hijau, dan satu lagi yang merah. Yang merah ini ground ternyata ya, ini ground ya, jangan salah, ini ground bukan PCC. Yang merah ini ground. Coba kita lihat di ESP32 nya. Nah ini dia di ESP32 nya seperti ini. Kita lihat yang merah ini ke ground ya, nih teman-teman, ini ground ya, GND. Dan yang biru itu TX ya, ini biru TX nomor 2. TX itu ke pin 16 di ESP Werom 32D ini adalah RX ya. Pokoknya disilang aja, kalau nanti di sini ada tulisannya TX2 RX2, disilang aja TX ke RX, RX ke TX. Pokoknya biru ke 16 dan hijau itu RX ke 17 itu TX ya kalau di SP32 Werom 32D. Nah ini kabelnya kabelnya saya potong ya, terus saya sambung menggunakan kabel jumper yang female, jadi bisa dicolok ke ESP. Ini kabel bawaannya tuh konektornya, sebentar saya ambil konektornya dulu. Konektornya di mana ya? Oh, potongannya di sana sini. Teman-teman, bentukan awal kabelnya tuh seperti ini ya ujungnya. Nah ujungnya ini saya potong, saya pakaiin kabel jumper yang seperti ini supaya bisa dicolok ke ESP ya. Oke, jadi kita cuman pakai 3 kabel. Di forum-forum Arduino kadang mereka bilang untuk printer tipe tertentu yang 210 atau berapa gitu ya, ini kan 204, harus pakai USB TTL kan RS232 TTL yang biasa kita pakai untuk timbangan ya. Tapi ini kita cukup pakai langsung dicolok aja ya, tiga kabel ini langsung dicolok ke ESP, tidak perlu pakai logic level converter ya, nggak usah. Oke, lanjut ke itu ya, ke library. Kita coba lanjut ke library yang kita pakai. Ini kita colokin lagi. Jadi untuk ESP32 kita pakai sama ya, pakainya ada foot. Ini coba saya colokkan dulu printernya. Bentar, colokkan dulu dayanya. Nah, oke. Ini printernya memang begini ya, cuman kedip-kedip aja, dia nggak standby. Nah yang lampu ini bisa juga untuk feeder ya, untuk feed kertasnya. Oke, ini kita simpan di sini. Kita coba tes sekali lagi ya. Kita tekan tombol reset karena di programnya hanya ada di setup ya, nggak pakai looping. Nah ini dia muncul ya, seperti ini. Oke, jadi untuk melepasnya ditarik ke sebelah sini ya, ke depan, kita tarik miring, emang nggak rapih ya kadang. Nah seperti ini. Oke, kelihatan ya. Kita bahas codingnya ya, bentar. Oke, ini di sini biar kelihatan. Ini kita bahas bagian coding ya. Ini codingnya kita pakai 2 library ya. Ada Fruit Thermal sama hardware serial. Bedanya ESP32 sama Arduino itu ada di sini ya. Kalau Arduino biasanya pakai software serial, kalau kita pakainya hardware serial. Nanti kalau pakai ESP8266 beda lagi ya, karena pin yang dipakai itu dia atau PMOS ya. Kalau PMOS itu cuma 1 UART-nya ya. Jadi dia nggak bakalan pakai pin 16-17 ini. Dia langsung TX RX langsung ya.
Oke, kita lihat dulu library ya, library. Oh, ini board manager. Library-nya sini ya. Library-nya ada Prut. Kita lihat versi berapa. Ada Prut. Ada Prut thermal. Nah, ada Pro Thermal Printer. Ini saya pakai yang versinya 1.4.1 ya, 1.4.1. Soalnya nanti kemungkinan kalau beda library ada kemungkinan beda juga ya di properties di sini, di komen-komennya di sini, perintah-perintahnya komennya pasti beda. Oke. Lanjut ke hardware serial. Kita definisikan my serial. Ini kita pakainya yang serial kedua ya, karena serial pertamanya buat debugging, tapi nggak saya jalanin kayaknya serial pertamanya. Terus yang kedua itu kita memanggil printer dimasukkan ke my serial ya, diinisialisasinya ke sini. Printer ini supaya nggak salah dimasuk ke my serial yang TXRX 1617 itu ya. Kemudian di sini diatur baud rate-nya, karena baud rate printer ini kebanyakan baud rate printer sebenarnya 19.200 ya. Tapi saya tadi cetak ininya, cetak setupnya ya, self testnya, dikasih self test sama ini dari apa ya, beli dari Raja Sel Bekasi ya. Ini dia versi sistem versi sama powernya sekian ya, 9 volt. Terus baud rate-nya nih, baud rate-nya 9608 N1. Nah, kita samain ya. Dia bisa barcode juga. Oh, kok kodenya kode 39 ya. Sama ya, ski sampel. Nanti kita cobain gimana cetak barcode sama QR code ya. Ini kita bahas dulu di bagian coding yang tes ini ya. Ini kita mulai printernya di setup. Setelah itu kita buat header. Pertama ditentukan dulu ini mau rata kanan, rata kiri atau rata tengah. Terus seperti biasa kita atur ukuran teksnya, ada S, M, L ya. Kita pakai M, medium. Nah, ini medium ya. Hasilnya sebesar ini. Kalau L berarti 2 kali lipat dari ini ya. Nah, ini yang S yang kecil paling bawah. Ini nama unitnya, ini tanggalnya, nanti didapat dari variabel RTC, ini dari variabel nama unit ke depannya. Terus kita print spasi ya, enter ini yang kosong. Ini kita print kosong untuk misahin header. Kemudian ada pengaturan justify lagi, ini L, left, justify left. Terus ukuran teksnya 1. Terus kita buat header kolomnya, time read payload. Nah, kemudian baru kita cetak datanya. Ini masih statis ya, nanti kalau udah ada sensornya kita bisa masukkan sensor ke variabel, terus panggil variabelnya di sini. Oke, setelah itu kita bikin baris kosong lagi bagian bawah sini. Udah selesai, printernya ditidurin. Printernya dikasih mode sleep. Oke, saya kira cukup sekian ya video dokumentasi kali ini. Nanti kita coba-coba untuk print barcode, gambar dan yang lainnya. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.